dengan orang-orang yang lain di sekitar kita? Apakah itu oleh karena kita enggan untuk menunjukkan siapa kita? Apa karena kita enggan berbicara tentang apa sebenarnya yang baik yang harus dilakukan? Dan yang lain-lain itu akhirnya banyak di antara orang Kristen yang kurang bisa menunjukkan perbedaan yang hakiki tentang kebenaran yang telah dimilikinya dari Tuhan dibandingkan dengan kebenaran-kebenaran yang lain. Dan kalau malam hari ini kita akan berbicara mengenai budaya dan Injil. Minta maaf saya tukar sedikit judul dari firman Tuhan itu. Yang saya perbuat sekarang ialah kekristenan dan budaya. Ya, kekristenan berbicara mengenai Injil, ya kan, dan budaya. Oke. Mari kita membuka 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama itu dari kitab Kejadian bab yang pertama ayat yang ke-28. Kejadian pertama ayat yang ke-28. Saya bacakan. Allah memberkati mereka. Maksudnya Adam dan Hawa, ya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, itu yang pertama, kita membuka firman Tuhan di Perjanjian Baru dalam kitab Matius. Kita membaca bab 28 ayat yang ke 18 sampai kepada ayat yang ke-20. Yesus memberkati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini penting kali ini, Bapak-bapak. Setiap kita menyebutkan nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa nama itu sudah memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi itu adalah merupakan pribadi yang istimewa dan satu-satunya pribadi yang demikian, tidak ada yang lain. Dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, termasuk di tengah-tengah budaya yang beraneka ragam, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara mengenai mandat ilahi, Tuhan memberikan 2 jenis mandat kepada manusia. Mandat itu artinya sesuatu tugas yang harus dilakukan. Bukan pilihan kita, tapi sesuatu yang ditugaskan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh manusia. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 18 yang kita baca, ayat 28 yang kita baca tadi, itu berbicara tentang mandat kultural, cultural mandate, ya. Dari kultur budaya, mandat kultural atau mandat budaya, ya, di mana Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa supaya beranak cucu. Tugasnya ialah untuk menata alam semesta ini. Jadi semua tugas yang berkenaan dengan penataan alam semesta ini adalah mandat budaya atau mandat kultural. Itu sebabnya
kita kalau berbicara tentang budaya, budaya ialah segala hasil karya dan tata hidup manusia. Itu budaya. Hasil karya, jadi termasuk itu ilmu pengetahuan. Bagaimanapun tingginya ilmu pengetahuan, itu termasuk budaya. Hasil karya, apa yang dicipta oleh manusia, itu budaya. Ya. Jadi, dan tata hidup manusia, adat misalnya, itu termasuk budaya. Agama termasuk itu budaya. Oke? Jadi itu mandat kultural, dan kita lihat itu diberikan Tuhan kepada manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Harus diingat itu. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, mandat kultural atau mandat budaya itu tidak pernah dicabut oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan selalu mempercayakan alam semesta ini untuk dikelola oleh orang yang percaya atau yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi tak usah heran kita kalau kadang-kadang kita lihat bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang menyangkal adanya Tuhan, kok mereka itu lebih maju, lebih pintar, lebih banyak hal-hal yang dicapai. Sehingga banyak orang Kristen menjadi mempertanyakan imannya ini. Benarkah imanku ini adalah yang utama? Kok orang sana yang tidak kenal Tuhan lebih maju? Awas-awas. Tuhan tidak pernah mencabut mandat kultural itu. Walau manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Mandat yang kedua itu mandat namanya evangelical mandate, mandat pekabaran Injil. Jadi memberitakan Injil. Istimewanya ini ialah bahwa mandat pekabaran Injil ini hanya diberikan kepada orang percaya. Ya, hanya diberikan Tuhan kepada orang percaya. Dan kalau dia bukan orang percaya, tidak pernah dipercayai oleh Tuhan untuk memberitakan atau melaksanakan mandat evangelical, mandat pekabaran Injil. Kalau orang tidak lahir baru dan mengaku siapa Yesus di dalam hidupnya, dia tidak akan pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Bagaimanapun dia lulusan sekolah teologi S berapapun dia. Kalau dia bukan orang yang lahir baru, apapun kedudukannya di dalam organisasi gereja secara struktural, dia bukan orang yang ditetapkan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk memberitakan mandat kultural. Itu hanya dipercayakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang telah dipilihnya karena beriman kepada Tuhan. Ya, mandat kultural atau mandat budaya berintikan kehendak Allah tentang pemenuhan bumi. Maka dikatakan supaya manusia bertambah banyak. Tujuan Tuhan ialah supaya cukup SDM untuk menata alam semesta ini. Karena begitu luas, ya kan? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, artinya segala makhluk yang ada di angkasa sana, yang di dalam bumi ini, semua itu harus ditata. Karena itu sudah diciptakan Tuhan, dan kalau manusia menata itu, maka Tuhan akan semakin mengerti kebesaran dan kehebatan dari Tuhan yang menciptakan itu, sehingga kita menjadi kagum kepada Dia. Jadi beranak cucu dengan tujuan bukan sekedar supaya gabi maho maranak 10 pitu maranak berburu 10 lalu, bukan gitu. Tapi tujuan Tuhan ialah orang-orang yang diciptakan itu adalah orang yang diharapkan Tuhan menjadi sumber SDM yang akan dipercayai oleh Tuhan untuk menata. Itu sebabnya kita sekolahkan anak-anak kita. Bukan hanya sekedar supaya kalau aku tua ada yang akan memelihara aku. Bukan itu. Sebagai orang Kristen kita mempunyai konsep yang berbeda dari orang-orang lain. Ya, kita harus ingat itu. Kita memang harus menyekolahkan, membina anak-anak kita, menyekolahkan anak-anak kita, tapi tujuannya bukan hanya sekedar supaya kalau kita tua mereka akan memelihara kita, tetapi supaya mereka dipakai oleh Tuhan.
merupakan sumber SDM yang akan kemudian menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kalau mereka dipakai oleh Tuhan, pastilah orang tuanya akan dihormati. Ya. Ya. Jadi menguasai bumi dan menaklukkannya itu mencakup meneliti dan mempelajari isi bumi dan alam semesta ini. Jadi pertambangan-pertambangan di perut bumi ini, apakah minyak atau pertambangan yang lain, itu harus diusahai oleh manusia. Mengelola dan melestarikan semua isi bumi. Mengelola dan melestarikan. Nah, itu sebabnya saya rasa hal yang sederhana, tidak bisa kita mengotori bumi ini. Plastik-plastik itu tidak bisa sembarangan kita lemparkan entah di mana-mana. Karena itu membuat bumi ciptaan Tuhan ini menjadi bumi yang tidak enak untuk didiami. Karena Tuhan merindukan bahwa manusia yang diciptakan segambar dengan Dia ini harus menjadi manusia yang berbahagia. Jadi jangan sampai kita membuat kebahagiaan itu hilang daripada kita karena kita kurang menaati perintah Tuhan, karena kita kurang mengerti apa perintah Tuhan itu. Jadi mengelola dan melestarikan semua isi bumi. Tolong, kalau ada tanaman di pekarangan kita, dipelihara itu baik-baik. Kalau ada parit di depan rumah kita, dipelihara itu baik-baik. Ya. Memanfaatkan atau menggunakan isi bumi untuk kesejahteraan kemanusiaan dan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kesejahteraan kemanusiaan. Sekarang negara kita ini isunya yang utama sekarang ialah kenaikan BBM. Belum dinaikkan ya kan? Tetapi isu itu sudah, bahkan Menteri Keuangan sudah berbicara tentang hal itu. Bagaimana menggunakan BBM ini? Ternyata 80% daripada subsidi BBM itu dipakai oleh keluarga-keluarga atau warga negara Indonesia yang mampu. Hanya 20% itu dipakai oleh keluarga yang tidak mampu. Jadi bagaimana itu? Yang mampu masa itu disubsidi? Ya. Jadi kalau orang Indonesia demonstrasi nanti misalnya, kalau BBM dinaikkan, apakah itu sesuatu yang dapat kita tolerir? Ya, memanfaatkan dan menggunakan isi bumi ini demi kesejahteraan manusia dan untuk kemuliaan Allah. Jadi itu semua termasuk itu mandat budaya atau mandat kultural. Jadi orang Kristen harus terlibat karena mandat kultural itu tidak pernah dicabut Tuhan dari manusia. Itu tugas non-Kristen dan orang Kristen. Mandat ini diberikan Allah hanya kepada manusia yang dikehendaki Allah, karena manusia itulah yang menjadi wakilnya. Jadi kalau kita menata mandat budaya, karena kita adalah wakil Tuhan. Kita ingat itu. Jadi kalau kita tidak menata keluarga kita tidak menjadi wakil Tuhan yang cukup baik. Apa makna mandat kultural ini? Ya, mandat kultural yang memerintahkan agar manusia beranak cucu dan memenuhi bumi mengandung implikasi akan kehendak Allah akan terjadinya etnis, suku, bangsa yang memiliki keberbedaan satu dengan yang lain. Jadi semua etnis, semua suku, semua bangsa itu adalah dengan sengaja diciptakan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menyerahkan manusia. Misalnya ada dalam pendirian Menara Babel dalam kitab Kejadian 11 itu, di mana manusia mau bersatu mendirikan menara yang sangat tinggi supaya bisa menyayangi Tuhan. Lalu Tuhan kemudian menstop ilmu pengetahuan manusia itu. Ya, pengetahuan teknik manusia, mendirikan menara. Kami Towing sekarang sedang bicara-bicara banyak tentang mendirikan
tugu ni opulu betuwing. Mulai berbedai. Kenapa? Bagaimana bentuk tugu itu? Di mana tugu itu akan didirikan? Apa fungsinya tugu itu? Sudah mulai. Lalu Tuhan kemudian karena melihat manusia itu bersatu untuk menyayangi Tuhan, lalu Tuhan men-stop dan menyerahkan manusia itu memiliki bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Dengan kata lain, adanya suku, adanya etnis, adanya bangsa adalah kehendak Tuhan. Dan tetap itu bangsa, suku, dan etnis itu adalah milik Tuhan. Jadi orang Batak harus mengatakan Batak adalah milik Tuhan. Adanya Batak, adanya Ambon, adanya Cina adalah merupakan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang yang maunya saya orang bule lah, jangan orang Batak, itu adalah orang yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Oke. Jadi mereka diberikan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Mereka diserahkan untuk menjadi komunitas-komunitas yang terpisah satu dengan yang lain. Ya, sebenarnya tujuannya ialah supaya manusia itu tidak hanya berada di satu tempat. Bumi ini begitu luas, harus diisi oleh manusia supaya manusia itu mengelola, menata. Ya, proses penciptaan etnis, suku dan bangsa itu berbeda-beda karena perpisahan. Karena perpisahan. Perpisahan itu terjadi pertama karena ekonomi. Ya, ada orang yang di desa tinggal menjadi petani. Jadi ada petani, ada di kota pedagang, pengusaha industri. Ya. Jadi karena perpisahan. Abraham misalnya dengan Lot dalam kitab Kejadian 13 itu disuruh oleh Tuhan berpisah. Abraham mengatakan, Lot, karena gembalamu telah berkelahi dengan gembala saya, maka pisahlah kita ya. Padahal dia yang membawa Lot anak abangnya itu dari Ur Kasdim. Setelah tiba di tanah Kanaan, lalu Tuhan mengatakan, oke, berpisah kalian. Lalu Abraham mengatakan kepada Lot demikian. Karena soal ekonomi. Karena kepadatan penduduk, misalnya ya. Karena kepadatan penduduk. Ini juga dilandasi kadang-kadang oleh karena ekonomi. Misalnya setelah Yakub dan Esau berdamai pada kitab Kejadian 33, lalu waktu Esau mengatakan kepada Yakub, ayolah kita pulang ke tanah leluhur kita. Lalu Yakub mengatakan, bang, silahkanlah abang pergilah, biarlah kami pergi ke tempat yang lain. Karena Yakub juga orang kaya, ternaknya sangat banyak. Esau juga demikian. Ya, bisa juga terjadi karena bahaya kelaparan. Kejadian 46, Yakub pergi ke Mesir karena Kanaan mengalami bahaya kelaparan, tidak ada makanan. Itu sebabnya orang Israel terbentuk menjadi satu bangsa itu di Mesir. Menjadi satu bangsa. Ada juga oleh karena pertikaian. Pertikaian misalnya Hagar dan Ismail diusir dan dibiarkan oleh Abraham, diusir oleh si Sarah. Oleh karena si Hagar sudah selalu menghina si Sarah oleh karena tidak punya anak. Lalu kemudian dia mengatakan, perempuan yang kau berikan yang kau menjadi istrimu itu telah selalu menghina aku, kata si Sarah. Ya itu terserah sama kau, itu kan budakmu itu tadinya, engkau serahkan sama saya, sukamu. Lalu si Sarah mengusir si Hagar sama Ismail. Ya, makanya mereka pergi ke tanah Arab yang menjadi juga asal mualam dari
bangsa Arab. Ada karena bencana alam. Misalnya Lot mengalami itu, kejadian 19 pada Sodom dan Gomora. Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora dan hanya keluarga Lot yang lepas dari bencana alam itu. Ada oleh karena keinginan merantau, kejadian 12. Ya, Abraham ingin pergi merantau meninggalkan rumah bapaknya, memang karena mendengarkan suara Tuhan. Tapi karena dia mentaati suara Tuhan, lalu dia menaati pergi ke tanah Kanaan. Ya. Nah, perpisahan-perpisahan tersebut mengakibatkan terciptanya budaya yang berbeda-beda, dan salah satu diantaranya ialah adat istiadat. Jarak dan waktu mengakibatkan setiap kelompok etnis, suku maupun bangsa harus berjuang sendiri supaya mereka tetap hidup. Perjuangan itu mengakibatkan komunitas mereka masing-masing semakin memiliki identitas tersendiri. Peraturan-peraturan sendiri yang berlaku hanya untuk mereka, dan tata krama hidup yang berlaku hanya untuk komunitas mereka. Dan inilah yang menjadi cikal bakal terciptanya adat istiadat. Jadi adat artinya peraturan dan tata cara hidup yang disepakati oleh sekelompok manusia adat adalah peraturan dan tata cara hidup yang disepakati oleh sekelompok manusia yang diberlakukan untuk komunitas mereka sendiri, dengan tujuan untuk mengikat mereka dalam satu kesatuan demi terciptanya kerukunan dan keteraturan hidup bermasyarakat di antara sesama mereka. Itu sebabnya berbeda adat Batak Toba dari Batak Karo, dari Batak Simalungun. Ya. Jadi subjek dan objek daripada adat ialah manusia. Apa maksudnya itu? Artinya bahwa manusia yang menciptakan adat, bukan Tuhan yang menciptakan adat. Manusia yang menciptakan adat. Jadi manusia itu subjeknya, dia yang menciptakan. Adat itu objeknya yang diciptakan. Tetapi manusia juga adalah objek. Karena adat itu adalah untuk manusia, untuk keteraturan manusia. Tanpa adat, bahwa manusia itu akan bisa menjadi centang perenang karena tidak ada keteraturan. Jadi adat itu berlaku untuk manusia. Ya. Adat berlaku untuk satu kelompok manusia tertentu dan tidak dapat diberlakukan kepada kelompok etnis atau suku lain. Adat Batak Toba hanya baik untuk orang Batak Toba. Tidak bisa diberlakukan itu untuk Batak Karo, Jawa, Minangkabau. Kita mengatakan itu baik di antara kita saja. Kita pun kadang-kadang ai hamu pertuba dah songonodo di hamu, hami disiliduk songonodo. Makanya ada orang Batak di dalam melakukan adat dikatakan si jalo sulup mahami, si jalo sulup mahami, bab songoni dihamu disilidung, bahu jalo hami masongoni, manggo dihami ditoba ulu naon tu hula-hula don, hamu disilidung, ba soitodo, sodong ahnion, adikikis jagal nai, bayi matu hula-hula. Soba-soba ya kan, misalnya yang seperti itu. Tapi orang Toba harus mengatakan kalau adatnya di Silindung itu dikatakan toema songoni di hamu di son besi jalo suluk mahami alai mulu di Toba hamu badak nami matong, begitu ya. Jadi itu karena disepakati di Silindung harus begini, di Toba harus begini. Padahal adat Batak Toba itu dianggap satu ya kan. Padahal diantara kita pun sebenarnya sudah ada perbedaan-perbedaan.
Jadi adat itu dikatakan baik bagi pemilik adat itu sendiri, dan belum tentu itu baik bagi kelompok masyarakat yang dari etnis lain. Jadi karena adat itu dicipta oleh manusia dan untuk kebaikan manusia, maka kebermaknaan adat sifatnya relatif, tergantung kepada situasi dan kondisi. Ya, relatif itu. Jadi tidak mutlak, tidak absolut itu. Nah, kalau begitu sekarang kita yang terlibat di dalam adat ini, bagaimana kita sebagai orang Kristen harus, sebagai anak Tuhan harus berhadapan dengan adat itu di dalam pelaksanaannya. Bagaimana pandangan kekristenan terhadap budaya, termasuk adat istiadat itu. Seorang penulis yang bernama Richard Niebuhr, dalam bukunya Christ and Culture, Kristus dan Budaya, dia membagi sikap manusia terhadap budaya 5 macam. Yang pertama dikatakan kekristenan bertentangan dengan budaya. Christ against culture. Jadi kekristenan itu bertentangan itu dengan budaya. Karena apa alasannya? Budaya adalah ciptaan manusia yang berdosa. Maka semua karena itu ciptaan manusia yang berdosa, maka itu dari iblis. Karena iblis katanya yang menguasai manusia. Karena itu budaya termasuk adat harus dibuang sama sekali. Tidak boleh dipakai orang Kristen adat. Karena itu dari iblis. Kata orang yang termasuk ke dalam kelompok ini. Ada yang mempunyai sikap yang demikian. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah semua budaya adalah produksi dosa? Kalau orang bisa sampai ke bulan dengan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan, apakah itu produksi dosa? Iya. Apakah penolakan budaya itu alkitabiah? Menalah hutu adat. Kau kan sudah lahir baru. Orang Kristen kau sekarang. Bertentangan itu dengan kekristenan. Jangan pergi ke adat. Apakah itu diterima sikap itu oleh Alkitab? Kalau budaya ditolak karena merupakan produksi dosa, apakah ciri manusia? Apa yang membedakan orang Batak Toba dengan orang Jawa? Apa yang membedakan orang bule dengan orang Asia? Apakah hanya warna kulit? Bagaimana dengan tata krama hidup? Kalau orang bule makan pakai sendok dan garpu, dan orang Batak makan pakai tangan, itu budaya kita kan? Bukan pakai sendok kita, pakai tangan. Apakah orang Batak ini harus seperti bule, atau bule harus seperti Batak? Iya. Lalu kemudian pertanyaan yang lain, yang mana kalau begitu yang dikatakan dengan budaya Kristen? Yang mana budaya Kristen? Apakah batik yang dipakai Bapak itu karena itu dilukis di Jawa itu harus dibuang? Ulos orang Batak yang ditenun di Tarutung itu harus dibakar semuanya? Dan ada orang Kristen yang mempunyai sikap yang demikian. Ya, kami pernah dikunjungi oleh seorang hamba Tuhan dari Singapura. Lalu istri saya dilihat memakai batik. Ternyata batik itu ada corak burung. Burung itu lalu dikatakan, Ibu Tobing, kenapa pakai batik itu? Kan ini simbol orang apa ini? Orang Buddha ini. Karena burung merak itu dewa orang Buddha itu katanya.
Itu yang dicetak di situ. Nah, sampai begitulah. Jadi akhirnya istri saya bilang, "Bu, yang kau pakai itu ditenun di Cina. Orang Cina itu bukan orang Kristen. Kenapa ibu pakai itu? Yang mana yang harus dipakai oleh orang Kristen? Telanjang." Ya, apakah hasil karya yang dilakukan oleh manusia yang termasuk mereka yang belum di dalam Tuhan itu adalah karya dosa? Padahal itu termasuk budaya yang harus dibuang. Itu pandangan sebagian orang yang termasuk kepada kekristenan bertentangan dengan budaya. Christ against culture. Yang kedua, Christ of culture. Dikatakan kekristenan sudah ada dalam budaya. Alasan mereka ini ialah bahwa semua budaya memiliki unsur-unsur yang baik, dan unsur yang baik itu bersumber dari Kristus. Karena Kristus adalah sumber kebaikan, maka semua budaya ada unsur-unsur baiknya. Jadi itu dari Kristus. Berarti Kristus sudah ada di dalam budaya itu. Jadi yang menjadi perenungan pertanyaan bagi kita, apakah yang baik dalam budaya adalah absolute truth atau limited truth? Apakah kebenaran mutlak atau kebenaran yang terbatas yang di dalam budaya? Misalnya, kalau orang Batak menghormati orang tua, alasan dibawa makanan kepada orang tuanya, lalu dikatakan pasu-pasu mahami mungda nang mangaratto hami asa denggat-denggat kami di pangaratuan pasu-pasu hami mangidu pasu-pasu sian netue-tuena. Kalau orang Batak barangkali mengatakan itu baik, ya kan? Memang itu baik, tapi apakah itu kebaikan yang mutlak? Apakah manusia bisa memberkati manusia? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Siapakah yang menjadi sumber berkat? Kalau orang Batak memberikan makanan dan meletakkan di atas lemari, mengatakan opung mangam maho, padahal opungnya sudah meninggal, ya kan? Mangam maho, dibiarkan di atas lemari itu makanan itu. Mereka belum makan sebelum opungnya makan, ya kan? Sudah dingin makanan itu diambil, oh nggak dipangan opung, nggak ngali katanya, nggak ngali. Ya kalau diseborong-borong gitu ya lebih cepat dingin, ya kan? Karena seborong-borong dingin daripada di Medan. Ya, itu kelihatannya baik karena mengharapkan berkat dari mereka, percaya bahwa orang yang sudah meninggal itu masih bisa memberkati. Itu baik. Tapi apakah itu kebaikan yang absolut atau relatif? Relatif hanya bagi orang yang masih percaya kepada kuasa-kuasa yang seperti itu baik. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Setujukah kita bahwa yang memberikan berkat hanya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus? Jadi kalau begitu, apa yang harus kita katakan kepada Bapak kita? Harusnya anak-anak harus mengatakan, Pak, berdoalah sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberkati kami di rantau. Kan harusnya begitu. Unang pasu-pasu mahami. Ya. Termasuk itu hula-hula. Hula-hula mamartangyang, hula-hula do sila pasu-pasu. Kan gitu ya kan? Kalau mau menutup acara orang Batak. Baik juga itu, tapi apakah kebaikan itu merupakan kebaikan yang benar-benar kebaikan yang mutlak? Yang mutlak itu hanya dari Tuhan. Firman Tuhan adalah kebaikan yang sejati. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Jadi kebenaran sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Ya, kita yang mendengar ini diharapkan supaya kita tidak lagi, atau kalau anak kita yang sudah tua ini kan, anak kita datang kepada kita, Pak,
nang mabut si panganon ni bapak maju hamin nama dok pak. Si mamora ya kan, datang anak-anak. Oh biahura asa pasu-pasu hami bapak dain kan. Oh romahamu budut tok soni kan. Romahamu. Alai dung rona sini sudah datang mereka. Ya anakku, terima kasih ya dihormati ho. Au sebagai bapakmu. Alai sila pasu-pasu Tuhan Yesus to. Neng martangiang mahita tu Tuhan Yesus. Asa di pasu-pasu Tuhan Yesus. Kan harusnya begitulah yang harus kita katakan. Kita sebagai orang tua, kita perbaiki anak-anak kita itu. Ya, jadi itu Christ in culture, bahwa Kristus sudah ada di dalam budaya itu. Jadi harus hati-hati juga, ya kan? Jadi yang kebaikan itu belum tentu kebaikan mutlak. Yang ketiga, kelompok masyarakat yang ketiga mengatakan Christ above culture. Kekristenan itu di atas budaya. Benar juga lah ini ya kan. Mengapa dikatakan begitu? Ya. Walaupun budaya baik, tetapi budaya itu adalah hasil rasio manusia yang sudah terpolusi dengan dosa. Bukan hasil dosa, hasil rasio manusia, tapi yang sudah terpolusi dengan dosa. Namun ada budaya yang lebih baik yang tidak terpolusi dengan dosa, yaitu budaya yang datang dari Tuhan. Itu sebabnya dikatakan itu budaya yang dicipta manusia itu budaya bawah, yang dari Tuhan kebenaran sejati budaya atas. Jadi ada budaya atas dari Tuhan, ada budaya bawah. Tapi salahnya orang ini mengatakan begini, dua-dua budaya itu harus dipakai. Kalau kita lagi kebaktian seperti sekarang ini, kita berbicara tentang budaya atas. Tapi kalau sudah di masyarakat, di kerja, di adat, di rumah tangga, itu budaya bawah. Dengan alasan di portibiodo pehita. Kita kan masih di dunia ini. Jadi masih budaya dunia yang harus dipakai. Kan bukan di sorga kita, nanti di sorga dong baru itu. Dan itu banyak kita dengarkan. Kalau kita mulai misalnya berbicara tentang firman Tuhan kepada orang-orang yang kita lihat belum sungguh-sungguh dalam tuaihon yang babade-badiau do, di portibiodo pehita. Jadi di dunia ini untuk urusan dunia ini dipakai budaya bawah itu. Untuk Tuhan budaya atas. Jadi dua-dua. Berarti manusia itu dualisme. Dia memakai dua-dua. Tuhan tidak mau demikian. Dan itu sebabnya tadi kita membaca Matius 28 itu, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil. Artinya beritakan budaya atas itu, supaya mereka yang masih hidup dalam budaya bawah itu bisa mengerti ada budaya yang lebih baik. Ya. Yang keempat, Christ and culture in paradox. Kekristenan paradoksal itu dengan budaya. Jadi dikatakan alasan ada dua jenis kerajaan yang harus diikuti oleh orang Kristen. Jadi mirip dengan yang nomor 3 tadi. Kerajaan dunia berlaku untuk pengaturan hidup sosial yang harus dipatuhi oleh orang Kristen. Dan kerajaan Allah yang nanti berlaku di sorga, tetapi di dunia belum bisa diberlakukan. Nah ini yang apanya? Kalau tadi nomor 3 itu di gereja budaya atas, di adat budaya bawah. Kalau ini selama kita hidup di dunia ini budaya bawah yang diberlakukan. Nanti kalau sudah di sorga kita bertemu dengan Tuhan, barulah kita akan hidup dengan budaya atas. Ya, padahal firman Tuhan mengatakan apapun yang kamu perbuat
dengan perkataan atau perbuatan. Apapun yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu seperti kepada aku, kata Tuhan. Artinya Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengorientasikan kebenaran mutlak itu dari atas itu di dunia ini. Makanya dikatakan ada ada ibadah formal. Kita sekarang mengadakan ibadah formal. Ada ibadah non formal. Ibadah non formal itu ialah waktu kita mempraktekkan firman Tuhan yang kita pelajari dalam ibadah formal ini di dalam kehidupan sehari-hari. Melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi padahal ini dikatakan di sorga baru nanti itu bisa dilaksanakan. Yang terakhir, Christ transforming culture. Ini yang kelima, kekristenan merubah budaya. Alasannya banyak yang kurang dalam budaya dan orang Kristen dipanggil untuk memperbaikinya. Orang Kristen disebutkan conversionist. Artinya orang yang menciptakan perubahan, dan dipanggil, itu sebabnya kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di bumi ini, untuk mengadakan perubahan supaya mereka yang masih tinggal di dalam kegelapan, yang tidak mengetahui apa yang benar itu, bisa melihat karena kita mempraktekkan itu di dalam kehidupan keseharian kita. Karena apa? Ada pengakuan bahwa banyak dari budaya dan adat istiadat yang tidak sesuai dengan kekristenan yang harus diperbaiki. Setuju dengan itu? Ada pengakuan bahwa banyak dari budaya, segi-segi budaya itu dan adat istiadat yang tidak sesuai dengan kekristenan yang harus diperbaiki. Tidak semua budaya dibuang, namun orang Kristen dipanggil untuk memperbaiki, bukan membuang, bukan merombak, memperbaiki. Budaya termasuk di dalamnya adalah identitas etnis yang merupakan kerajaan Allah. Misalnya, Allah perlu dimuliakan dalam segala jenis bahasa manusia, dan bahasa adalah bagian dari budaya. Mengapa Kisah Rasul 2? Semua mereka yang berkumpul di Yerusalem itu, waktu para murid-murid itu dipenuhi Roh Kudus, mereka berbicara dalam bahasa asing. Bahasa asing bukan bahasa bukan itu yang di sana. Tetapi bahasa asing ialah bahasa dari orang-orang yang datang dari kerajaan-kerajaan yang beraneka ragam itu, beribadah ke Yerusalem. Jadi supaya mereka mengerti firman Tuhan disampaikan, lalu ada yang berbahasa Kapadokia, Persia, dan Yunani, dan yang lain-lain. Dari murid-murid itu yang sama sekali tadinya tidak tahu berbahasa itu. Jadi Roh Kudus itu yang menolong mereka untuk bisa melakukan itu. Dan itu kehendak Tuhan. Ya. Jadi kita harus mengakui bahwa ada misalnya elemen budaya yang secara langsung merupakan penyembahan kepada berhala yang harus dibuang, ya, yang harus dibuang, baik filsafatnya maupun prakteknya. Oke, pergi ke kuburan, bawa air ya, diceret, bawa air atau di ember, asam marsuap kita di kuburan, supaya cuci muka di kuburan. Mengapa harus cuci muka di kuburan? Mengapa? Tapi mengapa orang Kristen masih banyak mempraktekkan itu sekarang? Kalau dulu filsafatnya itu ialah kalau sudah bersih ini, bersih tangan, kaki pun dibersihin, supaya jangan diikuti oleh roh yang meninggal itu kita pulang. Itu alasannya. Oke, memberikan makanan seperti tadi kepada roh-roh yang meninggal dengan harapan bisa
mereka memberikan berkat. Apakah roh orang yang mati masih dapat memberkati? Mengapa marga-marga harus membangun tugu? Kami di UIA kami Marga Tubing selalu sebenarnya hari itu, selalu saya hapus itu. Saya hapus. Kalau perlu saya ngomong, saya berikan pendapat saya. Oh, sitong do pendapatnya mata tubing itu katanya. Tapi kemudian yang lain menyangkal lagi. Iya. Manikirari. Tanggal berapa lah pesta anak si Pak Sormin sana? Tanggal berapa yang baik harinya? Pergi ke dukun untuk bertanya. Ayo dong doh boto parbinoto di sana. Pernah pernah anggota persekutuan kita ini mau mengawinkan anak anggota HKBP Sudirman. Besukum maguru mo na mata si tubingi Arya Hado nadumingkan, kata si bapak itu. Si bapak itu pernah 1-2 kali datang ke persekutuan, tapi istrinya sangat rajin. Lalu ditanya saya bilang, saya inang bukan ahli nujum. Semua hari adalah hari Tuhan. Tidak ada hari itu yang tidak baik, semua adalah hari Tuhan. Memang kalau hujan, maksud Tuhan didatangkan hujan. Kalau panas maksud Tuhan baik, ya didatangkan panas, tidak datang hujan. Allah di sukuna mata. Begini, berdoalah kita dulu. Tapi sebelum berdoa saya bilang begini, kapan cuti anakmu itu? Berapa lama dia di Medan? Jadi kuselidikilah dulu itu, ya kan? Sudah pengantin perempuan bagaimana? Datang dari Duri dia katanya. Berapa lama di sini? Jadi cutinya berapa lama? 1 minggu atau kalau 1 minggu, dalam 1 minggu harus kita lakukan. Sekarang kalau di Medan pestanya, biasanya kalau hari Sabtu orang banyak tidak kerja, off kantor. Mungkin hari Sabtu lah yang lebih bagus. Bani kumatokan. Jadi enggak saya bilang lagi. Karena semua itu hari baik, hari Tuhan itu. Tapi kita doakanlah supaya hari Sabtu tanggal sekian ini nanti, karena di situ kayaknya pengantin laki-laki dan perempuan ya bisa cutinya lebih baik. Itulah kita doakan supaya Tuhan kasih cuaca yang baik, jangan hujan, tapi jangan terlalu panas. Dan memang di Sudirman waktu saya ke gereja, memang begitu cuaca itu. Madok mau lihat saya di haula matau mau lihat Allah ni tang yang munai itu tang yang munai katanya. Allah ni Tuhan Yesus, saya bilang. Allah ni Tuhan Yesus. Ya kayak gitulah. Tapi banyak orang kan manikir ari yang dukun-dukun yang ditanya. Iya. Jadi elemen budaya yang secara langsung merupakan yang memiliki hubungan yang langsung dengan penyembahan kepada berhala itu harus dibuang. Lalu yang kedua, memperbaiki latar belakang filsafat yang membuang elemen adat tersebut tanpa membuang elemen adat tersebut. Misalnya manortor manobahula-hula. Budu sobau jolma. Ya. Bu Ido bisa. Tapi apakah dokter bata harus dibuang? Tidak dibuang dong. Tetapi bukan menyembah orang, tapi pasangapun na tua-tua. Ngarohula-hula. Beginilah ya kan. Kan baik itu. Tapi bukan manobah, karena dia itu merupakan orang yang memberikan berkat kepada kita. Ayamu dah hula-hula nami dah, katanya.
Dan latar belakangnya memang begitu dulu. Hula-hula dok, silo pasu-pasu. Jadi tortornya bukan dibuang, tapi filsafat di belakangnya itu. Tujung hari itu sampai ada itonya jenderal dari Jakarta datang. Mana Pak Tubing itu? Mana Pak Tubing itu katanya. Dicari saya. Supaya ngomong dulu dengan itonya nama Balu ini. Karena itonya ini tidak mau menerima Tujung. Jadi saya dicari, sudah ketemu, ngomonglah saya sama nama Balu ini ya kan. Saya bilang, kalau Ito duduk di sini, Edamu duduk di situ, adikmu duduk di situ, bagaimana orang tahu siapa yang kehilangan suami? Datang hula-hula bukan alana ponggol ulum. Dulu memang begitu. Tidak layak orang yang duduk tanpa kepala. Ya kan? Ke kuburan lagi, pulang dari kuburan berapa hari harus pakai tujung dia, karena dia tidak punya kepala, karena suami itu adalah kepala. Jadi sekarang sudah putus kepalanya, menakutkanlah dia kan, jadi harus ditutup dengan tujung. Itu dulu, tapi sekarang itu bukan begitu. Itu untuk menunjukkan bahwa itulah yang kehilangan suami ini. Supaya orang tahu dari jauh aja dilihat, oh Idiado itulah yang Mabalu itu, yang menjadi janda itu. Begitu. Lalu karena hula-hula memberikan itu, ya karena mereka menganggap bahwa mereka mengasihi itu, mereka yang memberikan itu, bukan itu sendiri ambil ulosnya lalu tunjukkan sendiri, begitu. Bukan begitu saya bilang. Jadi akhirnya mau dia menerima. Jadi filsafatnya, latar belakangnya harus dibuang yang bertentangan dengan firman Tuhan, tapi wujud yang kita tunjukkan di dalam budaya itu tidak dibuang. Ulos tondi kepada siapa itu diberikan? Hamil pertama. Kalau seorang buruh hamil pertama 7 bulan, datanglah hula-hula membawa makanan dan ulos kan, namanya ulos tondi. Supaya baik bayi yang dikandungnya, baik dia nanti waktu melahirkan selamat-selamat begitu. Ya tidak begitu dong. Yang menyelamatkan ialah Tuhan, tapi bisa kita pergi bawa makanan dan ulos untuk berdoa di sana bersama-sama dengan mereka. Minta Tuhan yang memberkati, menyelamatkan bayi yang akan lahir, bayi ibunya yang akan melahirkan. Ya. Lalu bagaimana misalnya mengalir tupak, kasih tupak. Siapa yang kasih tupak? Undangan dari para anak kan? Ya. Kenapa bukan undangan dari perburu kasih tupak? Kenapa undangan dari perburu? Orang Batak Toba lah ini kita dulu kan dibuang itu. Bagaimana sikap kita dengan itu? Bagaimana? Supaya kita jangan asal kasih tupak begitu kan, asal bawa beras. Ayah doleanon, bobo boras dohita katanya. Amalia tupak dohita katanya. Iya. Karena dulu kalau pangulihon anak mengawinkan anak laki-laki, sisa ada anak do. Jadi semua undangan dari para anak sisa ada anak. Jadi harus kerugian daripada suhud para anak itu dipikul bersama-sama oleh undangan itu, maka mereka kasih tupak. Kalau parboru mereka masak makanan. Jadi kalau dulu di kampung masing-masingnya rumah memasak beras dari mereka. Lalu setelah dimasak dikumpullah di pesta itu beras yang dari rumah mereka itu semuanya.
Jadi sekarang tidak begitu lagi, beras aja dibawa dari rumah, sudah ada tukang masak. Tapi maksudnya itu sisa dapur kita, semua kita akan memberikan makan orang yang diundang datang ke pesta itu. Itu sebenarnya yang melatar belakangi. Mengapa undangan perburu membawa beras, undangan para anak kasih tupak. Itu berbicara soal kesatuan dan tolong menolong karena saling mengasihi. Apa perlu dibuang itu? Kan baik itu. Tetapi jangan kita paksakan orang Jawa melakukan demikian. Karena yang kebaikan yang kita lakukan itu masih kebaikan yang relatif. Artinya hanya untuk orang Batak demikian, untuk orang Jawa tidak demikian. Iya. Jadi ya hanya memperbaiki sikap memberikan, ya kan? Kalau firman Tuhan mengatakan melakukannya seperti kepadaku dan bukan kepada manusia. Jadi waktu kita kasih tupak, gimana? Terima, lihat minum meti, katanya kan. Yang bawa beras, boras norway mabuan, non nanti kumpulnya beras itu dari sianu, nggak tahu kita jadi bawa beras yang cantik pun yang mahal sekarang, nanti di pesta itu kumpulnya jadi jelek, dijual itu murahnya itu kan. Bawa aja beras yang jelek-jelek. Jadi semua bawa beras yang jelek-jelek jadinya. Kan sikapnya tidak benar. Memberi seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau orang lain memberikan yang jelek, ya terserah kepada mereka. Atau mereka memberikan itu karena memang itulah mereka yang mampu. Silakan aja. Jangan memaksakan diri memberi di luar kemampuan. Tapi kalau kita bisa memberikan yang baik, mengapa kita tidak memberikan yang baik? Kenapa yang jelek kita berikan? Karena memberi seperti kepada Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah budaya? Yang pertama, orang percaya harus mempelajari dan mendalami budaya dan adat istiadat agar dapat melihat dengan objektif yang mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kepada generasi muda perlu ini diajarkan ini. Mempelajari adat itu. Yang kedua, orang Kristen harus mendalami firman Tuhan dengan baik agar memiliki alat pengukur yang objektif dan alkitabiah tentang apa yang harus dirubah dan apa yang harus diperbaiki dari budaya itu. Karena sudah ada bagi kita ukuran, yaitu firman Tuhan yang merupakan kebenaran. Ya, manusia berdosa masih memiliki apa yang disebut sparks of the image of God. Sparks itu seperti percikan api itu. Jadi walaupun orang komunis di sana, karena mereka adalah ciptaan Tuhan, di dalam diri mereka masih ada percikan-percikan kebenaran yang dari Allah itu. Itu sebabnya manusia bisa melakukan yang baik siapapun dia, walaupun yang baik itu tidak selalu diorientasikan dengan Tuhan, sama seperti kita melakukan yang baik karena kita berorientasi kepada Tuhan. Komunis di sana masih mengasihi orang tuanya, tapi tidak diorientasikan itu dengan firman Tuhan. Kita berbeda. Mereka mengasihi orang tuanya. Itu yang dimaksud dengan sparks. Jadi dalam diri orang berdosa pun masih ada percikan-percikan bunga api kebenaran Allah. Dan itu sebabnya dalam setiap budaya ada yang baik. Perlu diingat bahwa budaya adalah limited truth, kebenaran yang terbatas, dan firman Tuhan adalah absolute truth, kebenaran sejati. Allah masih terus bekerja sepanjang sejarah untuk menyadarkan manusia akan kehadirannya untuk memperbaiki kekacauan yang ada dalam sejarah manusia. Itu sebabnya Tuhan mengutus hamba-hambanya pergi ke seluruh dunia. Karena kerinduan Tuhan supaya manusia
menjadi berbahagia karena manusia akan berbahagia kalau mereka melakukan sesuatu di dalam kebenaran yang datang dari Tuhan. Ya, jadi sekarang tugas kita lah itu. Apakah kita menyingkir dari adat? Kita tidak menyingkir dari adat. Tetapi kita masuk ke dalam adat dengan pengertian yang benar karena kita sudah diperbaharui oleh firman Tuhan. Jadi bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekristenan dan budaya perlu ini terutama kepada generasi muda harus dipelajari ini. Ya, generasi muda cenderung juga berpikir bertele-tele ada ini, ya, banyak mengeluarkan dana, ya kan sudah ke gereja diberkati pendeta, sudahlah ngapain harus pakai adat, misalnya yang seperti itu, ya. Tapi mengapa banyak pasangan-pasangan yang sudah ingin cerai, tetapi tidak cerai mereka karena mereka ingat mereka berjanji di hadapan Tuhan. Berjanji kepada Tuhan, di hadapan orang tua dan di hadapan jemaat Tuhan karena mereka diberkati. Akhirnya tidak jadi cerai. Mereka berusaha untuk kemudian memperbaiki. Ya. Jadi memang kadangkala kita pun sering juga berpikir mulak mahina liling mahita dison, pulanglah kita, ya kan? Karena adat Batak lah, khususlah dulu ini adat Batak, ya kan? Adat Batak ini kadang-kadang memakan waktu terlalu banyak. Memang dulu di kampung karena orang hanya bertani aja, ya sebentar, ya kan, pulang dari sana ke rumah, ya apa kerja? Ngobrol-ngobrol lama pun di adat, ya silakan aja. Misalnya saya komentari ini karena budaya termasuk adat itu bukan absolute truth, tapi limited truth, kebenaran yang terbatas. Hari itu misalnya waktu anggota persekutuan kita, Ibu, nggak tahu siapa yang kita kenal, Ibu Tobing, meninggal di Jakarta, tapi dibawa ke Medan. Jadi di samping itu Tobing kami Saupu, tapi karena anggota persekutuan kita sangat setia dia dan anak-anaknya termasuk orang PDPA yang pertama keluarga ini. Jadi saya berusaha untuk menangani semua termasuk adatnya. Jadi, tapi saya usahakan sedemikian rupa tidak kelihatan jagal, tidak kelihatan daging pada acara itu. Harusnya dia harus motong kerbau, kan? Kerbau, siti kotanduk. Ya, dari segi umur, apalagi dari segi sudah saur matua. Jadi dari segi adat Batak, ya itu kerbau lah. Tapi tidak ada kerbau, daging kerbau tidak ada kelihatan. Nasi pun nasi kotak jadinya, saya suruh pesan nasi kotak. Jadi, tapi adatnya itu saya katakan seperti kepada hula-hula itu, pasangapon nami dohamo, ya hula-hula nami. Dan nama-nama dari jambar itu tetap, ya hula-hula dapat soba-soba naguk, dipanggil hula-hula nami, soba-soba naguk, dikasih soba-soba naguk, tapi bukan daging, uang. Jadi tidak kelihatan daging, semua uang. Sebentar habis, jam 1:30 sudah bisa ke gereja. Dan baru kali itu di Medan dilakukan yang demikian. Berarti bisa dirubah, bisa diperbaiki. Namanya itu masih tetap soba-soba, aliang-aliang di sininya, rukungnya itu, tuburu ini, apa segala macam. Masih nama itu diberikan, tapi uang. Tapi mereka lebih senang
Daripada dijal-jali daging holak holi-holi do, tulang-tulang tinggal dibawa ke rumah, sampai di rumah jangan-jangan anjing yang makan kan? Kalau ini uang yang dibagi sama mereka, rombongan dari hula-hula itu semua dapat uang. 1:30 sudah bisa ke gereja. Tetapi saya hormatilah hula-hula itu, mengelek, membujuk mereka supaya mau menerima saran saya itu. Kawan Kutobing pun melawan saya juga. Saya bilang, kalau kalian pergi nanti ke rumah potong kan bilang kerbau banyak yang sakit sekarang. Mau dibagi sama hulu-hulu yang hormon yang sakit, saya bilang. Akhirnya jadilah begitu. Iya. Jadi bisa diperbaiki. Cuma maknanya itu masih tetap haruslah. Jadi ini adat Batak lah. Kalau non Batak tuba di sini, kalau karo-karo enggak tahu. Yang mana kau pakai? Karo-karo. Tuba. Ya. Lalu hari itu anak saya menikah. Saya bilang begini, Tiki marhata sinamot. Setelah martupul kan marhata sinamot kan, nggak masih renggetan. Ya kan sudah kami hula-hula. Ya, jadi untuk menghunjuk siapa parsinabung, siapa yang akan Raja Parhata memimpin acara. Saya bilang nanti dalam acara adat setelah pesta unang be masih renggetan. Sahirana solakon nata hatayon. Padahal itunya yang kita bicara. Ngapain harus dibicarakan hal yang sama lagi di sana nanti? Toh sudah kita hunjuk siapa persinabung. Ya ini persinabung inilah langsung. Jadi nanti di acara adat nanti kita terus masuk acara adat lah. Tak usah masih renggetan lagi. Masih renggetan makan waktu lebih setengah jam. Karena para anak masih renggetan, para buruh masih renggetan lagi. Waktu itu milik Tuhan. Dan banyak orang yang marungut-ungut, ya bersungut-sungut oleh karena begecang nih. Jadi anak saya pesta tidak ada masih renggetan lagi di pesta, tinggal ini aja lah. Siapa persinabung sekarang itu nanti. Ya. Jadi memang kita harus berani. Tapi Yesus mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu pergilah kamu. Dia tidak perlu takut. Ada kuasa. Dia mengatakan aku beserta dengan kamu sampai kepada akhir kesudahan zaman. Jadi kalau kita bicara mengenai kekristenan dan budaya, kekristenan dan Injil, budaya dan Injil, berbahagialah kita. Kita bisa mengerti mana kebenaran sejati, mana kebenaran yang relatif. Dan yang relatif itu harus tunduk kepada yang mutlak atau yang sejati. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan izinkan kami pelajari pada saat ini. Memang kami sering sekali tanpa kami sadari terkungkung di dalam acara budaya kami. Walaupun kadangkala kami tahu bahwa ada segi-segi tertentu dari budaya itu yang harus diperbaiki. Dan turun-temurun sedemikian rupa ya Tuhan. Karena filsafat orang Batak misalnya yang mengatakan yang dimulai dari nenek moyang akan diikuti oleh generasi berikutnya. Napi nukka ni parjulu, opusi julu-julu tubuh, ihutono ni parpudi. Tapi Tuhan, kalau kami sudah diterangi oleh firman-Mu, mengerti dan mengetahui tentang kebenaran sejati itu, apakah kami akan mengikuti seluruhnya apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami
di dalam budaya, terutama dalam adat istiadat kami itu Tuhan. Adat itu baik kalau itu semakin diperbaiki di dalam kebenaran yang mutlak itu, yaitu firman-Mu. Oleh karena itu mampukanlah kami ya Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat-Mu, karena Engkau menghendaki kami pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan kebenaran sejati itu, agar dengan demikian mereka yang masih tinggal di dalam keremang-remangan atau di dalam kegelapan, mereka jadi datang ke dalam terang-Mu yang ajaib. Walaupun kami hanya beberapa orang yang mendengarkan firman-Mu ini sekarang, tapi Tuhan kiranya ini bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami, karena kami mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.